Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Alvina Damayanti dengan NIM 642300063. Saya di sini ingin mempresentasikan analisis kinerja keuangan horizontal pada PT Bluebird Tbk. Nah, yang pertama ada sejarah singkat perusahaan. PT Bluebird Tbk adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia yang terkenal dengan layanan taksi berwarna biru. Armada Bluebird atau PT Bluebird Tbk merupakan salah satu taksi pertama yang sudah menggunakan sistem tarif berdasarkan agrometer dengan dilengkapi sistem radio untuk memberikan kemudahan penyebaran order yang didukung oleh sistem operator terpusat. Nah, serta meresmikan taksi eksekutif Silverbird di Balai Kota DKI Jakarta yang disaksikan langsung oleh Ibu Mutiara Djokowi Soetono. Nah, selanjutnya ada analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan adalah cara mengevaluasi kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dengan melihat data laporan keuangan, baik dari masa sekarang maupun dari masa lalu, agar bisa menilai bagaimana sumber daya dikelola secara efektif serta memperkirakan bagaimana kondisi dan prestasi perusahaan di masa depan. Berikutnya ada metode horizontal. Analisis horizontal merupakan analisis yang membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Dengan kata lain, perbandingan dilakukan dengan informasi serupa untuk perusahaan yang sama atau perusahaan itu sendiri dan untuk periode waktu yang berbeda. Berikutnya, hasil dan pembahasan laporan keuangan pada aset. Berdasarkan tabel analisis aset PT Bluebird Tbk, total aset perusahaan tahun 2025 meningkat dari 8.440.955 menjadi 9.651.949 atau naik sebesar 1.210.994, sekitar 14,35%. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan kondisi keuangan perusahaan yang cukup baik. Aset lancar meningkat dari 1.792.005 menjadi 2.064.321 atau naik 272.316, sekitar 15,20%. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 181.296, sekitar 15,60%, serta pajak dibayar di muka sebesar 132.184, sekitar 90,84%, yang menunjukkan likuiditas perusahaan semakin baik. Namun, beberapa pos mengalami penurunan seperti investasi jangka pendek, piutang pihak berelasi, biaya dibayar di muka, dan persediaan. Sementara itu, aset tidak lancar meningkat lebih besar, yaitu dari 6.648.950 menjadi 7.587.628 atau naik 938.678, sekitar 14,12%. Kenaikan terbesar berasal dari aset tetap yang naik sebesar 920.369, sekitar 14,29%, yang menunjukkan adanya ekspansi dan penambahan investasi pada aset produktif perusahaan. Secara keseluruhan, kenaikan total aset perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan aset tidak lancar, khususnya aset tetap. Sedangkan dari sisi aset lancar, kas dan setara kas serta pajak dibayar di muka menjadi faktor utama pendukung kenaikan aset perusahaan.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan laporan keuangan pada liabilitas dan ekuitas. Berdasarkan tabel analisis liabilitas dan ekuitas PT Bulber Tbk, total liabilitas perusahaan meningkat dari 2.445.967 pada tahun 2024 menjadi 3.325.713 pada tahun 2025. Sedangkan total ekuitas naik dari 5.994.988 menjadi 6.326.236. Kenaikan liabilitas yang lebih cepat menunjukkan bahwa perusahaan semakin memanfaatkan pendanaan dari utang. Peningkatan liabilitas terutama berasal dari utang bank jangka panjang yang naik dari 914.679 menjadi 1.479.423 yang menunjukkan adanya pembiayaan untuk ekspansi dan investasi perusahaan. Selain itu, kewajiban jangka pendek juga meningkat dari 1.086.281 menjadi 1.329.130, terutama dari kenaikan uang muka pelanggan dan beban yang masih harus dibayar. Sementara itu, ekuitas meningkat karena kenaikan saldo laba dari 3.063.743 menjadi 3.391.412. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dan memperkuat modal internalnya. Secara keseluruhan, perusahaan berada dalam tahap pertumbuhan dengan dukungan utang yang cukup besar, namun masih mampu menjaga pertumbuhan ekuitas melalui laba yang positif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan laporan keuangan pada laba rugi. Berdasarkan tabel laporan laba rugi PT Bulber Tbk periode 2024 sampai 2025, penjualan dan pendapatan usaha ini meningkat dari 5.039.947 menjadi 5.705.306 atau naik sebesar 665.359, sekitar 13%. Namun biaya pokok penjualan juga meningkat dari 3.410.448 menjadi 3.890.817 sehingga menekan margin keuntungan perusahaan. Laba bruto meningkat dari 1.629.499 menjadi 1.814.489. Tetapi kenaikannya masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan penjualan. Selain itu, biaya umum dan administrasi juga naik dari 995.395 menjadi 1.127.114 yang menunjukkan meningkatnya biaya operasional perusahaan. Dari sisi non-operasional, pendapatan keuangan menurun dari 37.239 menjadi 27.724. Sedangkan biaya bunga meningkat dari 68.599 menjadi 103.370 akibat bertambahnya penggunaan utang perusahaan. Pada akhirnya, laba sebelum pajak meningkat dari 755.618 menjadi 824.714.
dan laba bersih naik dari 592.699 menjadi 643.411. Namun, kenaikan laba bersih masih relatif kecil dibandingkan kenaikan pendapatan, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi tekanan biaya operasional dan keuangan. Selanjutnya, ada kesimpulan. Berdasarkan analisis kinerja keuangan PT Bluebird Tbk periode 2024 sampai 2025, perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan total aset meningkat sebesar 14,35%, terutama dari kenaikan aset tetap dan aset lancar seperti kas dan setara kas. Hal ini menunjukkan adanya ekspansi usaha serta kemampuan likuiditas yang semakin baik. Namun, peningkatan liabilitas yang lebih tinggi dibandingkan ekuitas menandakan perusahaan semakin bergantung pada pembiayaan eksternal, khususnya utang jangka panjang, sehingga risiko keuangan juga meningkat. Di sisi lain, perusahaan masih mampu meningkatkan ekuitas melalui laba ditahan. Meskipun pendapatan meningkat, kenaikan biaya operasional, biaya pokok penjualan, dan bunga menyebabkan pertumbuhan laba bersih menjadi terbatas. Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan cukup baik, tetapi pengendalian biaya dan keseimbangan penggunaan utang perlu lebih diperhatikan agar profitabilitas dan stabilitas keuangan tetap terjaga. Berikutnya ada saran berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan PT Bluebird Tbk. Perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap seperti armada kendaraan melalui peremajaan armada yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Perusahaan juga perlu menjaga keseimbangan liabilitas dan ekuitas dengan pengendalian tingkat utang agar resiko keuangan dapat diminimalkan. Dari sisi laba rugi, perusahaan diharapkan meningkatkan pendapatan melalui inovasi layanan berbasis digital dan peningkatan kualitas pelayanan, serta tetap mengendalikan biaya operasional agar profitabilitas terjaga. Selain itu, evaluasi kinerja keuangan secara berkala perlu dilakukan agar perusahaan dapat mengambil keputusan strategis yang lebih efektif di masa mendatang.